Rangkuman ritual pelafalan Amitabha Buddha yang berkesinambungan dalam 3 kurun waktu. Sesi pertama yang tertulis dalam bahasa Indonesia. Berlindung kepada para Buddha dan Bodhisattva dalam perjamuan lautan teratai. Berlindung kepada para Buddha dan Bodhisattva dalam perjamuan lautan teratai. Berlindung kepada para Buddha dan Bodhisattva dalam perjamuan lautan teratai. Sabda Hyang Buddha Sakyamuni tentang Sukawati Vyuha Sutra. Demikianlah yang telah ku dengar ketika Hyang Buddha berada di Srawasti, ibu kota kerajaan Kosala, di hutan Jeta di dalam taman Antapindika bersama dengan para maha biksu sangha yang berjumlah 1250 orang yang semuanya telah mencapai tingkatan maha arahat. Antara lain sesepuh Sariputra, Maha Moggalliyana, Maha Kasyapa, Maha Katyayana, Maha Kaustila, Revata, Sudi Pamtaka, Nanda Ananda Rahula, Gavampati, Pindobara Vaja, Kalodai, Maha Kalpina, Vakula, Aniruddha beserta para siswa utama lainnya. Juga dihadiri para Bodhisattva Mahasatwa, Pangeran Dharma Manjusri, Bodhisattva Ajita, Bodhisattva Gandhahastin, Bodhisattva Nityodukta beserta para Maha Bodhisattva lainnya, beserta Dewa Sakra dan Brahma Sampati dan para dewa yang tak terhingga jumlahnya. Pada saat itu Hyang Buddha bersabda kepada sesepuh Sariputra, pada arah barat yang jauhnya melewati 10 triliun negeri Buddha terdapat alam yang disebut alam Sukawati. Di alam tersebut terdapat seorang Buddha yang bergelar Amitayus yang kini sedang membabarkan Dharma. Sariputra, apakah sebenarnya alam tersebut dinamakan alam Sukawati? Alam yang paling menyenangkan? Semua makhluk di alam tersebut tidak pernah mengalami penderitaan fisik maupun mental. Semua yang ada hanya merasakan kegembiraan. Oleh sebab itu dinamakan alam Sukawati, alam yang paling menyenangkan. Dan lagi Sariputra, alam Sukawati dikelilingi oleh 7 baris pagar bertingkat, 7 lapis jaring dan 7 baris pepohonan yang kesemuanya dikelilingi oleh 4 macam mustika. Itulah sebabnya alam tersebut dinamakan Sukawati. Dan lagi Sariputra, di alam Sukawati terdapat kolam yang terbuat dari 7 macam mustika. Kolam tersebut berisi air yang memiliki 8 jasa kebajikan. Di dasarnya terdapat butiran pasir emas murni. Di keempat tepinya terdapat tangga yang dihiasi dari emas, perak, waiduria, kristal. Di atasnya terdapat bangunan bertingkat yang berhiaskan dengan emas, perak, waiduria, kristal, jade, mirah, akik. Demikianlah alam Buddha tersebut diagungkan. Di tengah kolam terdapat bunga teratai sebesar roda kereta yang berwarna hijau bersinar hijau, yang berwarna kuning bersinar kuning, yang berwarna merah bersinar merah, yang berwarna putih bersinar putih. Sungguh lembut, indah, harum, dan ajaib. Sariputra, alam Sukawati telah mencapai kondisi pahala kebajikan yang sempurna, megah nan agung. Dan lagi Sariputra, di alam Buddha ini selalu bergema irama musik surgawi yang merdu. Lantainya dari emas yang berwarna kuning. Setiap harinya turun hujan bunga surgawi Mandarava. Para makhluk di alam tersebut saat pagi hari masing-masing mempersembahkan berbagai macam bunga yang indah dalam tempat bunga yang indah yang dipersembahkan ke hadapan 10 triliun Buddha. Saat makan pagi tiba, mereka kembali ke alam mereka sendiri untuk makan, lalu menjalankan pembinaan diri dan mendalami sutra. Sariputra, alam Sukawati telah mencapai tingkat pahala dan kebajikan yang demikian sempurna, megah dan agung. Dan lagi Sariputra, di alam tersebut terdapat bermacam-macam burung yang ajaib dan beraneka warna, bangau putih, merak, nuri, sari, kalawinka, jiwa Jawa, burung berkepala 2. Kesemua burung tersebut setiap harinya mengeluarkan irama yang merdu dan harmonis. Dari irama tersebut terdengar sabda yang membabarkan 5 akar kebajikan, 5 kekuatan, 7 faktor kebodian, 8 ruas jalan suci. Setelah mendengarkan suara Dharma ini, para makhluk di alam tersebut semuanya segera merenungkan Buddha, Dharma, dan Sangha. Sariputra, janganlah mengira bahwa burung tersebut terlahir akibat dari perbuatan karma buruk mereka.
Mengapa demikian? Di negeri Buddha ini tidak ada 3 sengsara. Sariputra, di negeri Buddha itu bahkan tidak mengenal nama alam sengsara, apalagi bentuk nyatanya. Semua burung tersebut sebenarnya sengaja diwujudkan oleh Buddha Amitabha yang bertujuan untuk menyebarluaskan Dharma. Sariputra, di negeri Buddha ini musik sepoi-sepoi bertiup pada deretan pohon mustika dan musik yang berhiaskan permata mengeluarkan suara yang merdu bagaikan ratusan ribu macam alat musik yang dimainkan secara bersamaan. Semua yang mendengarkan suara ini dengan sendirinya di dalam hati akan merenungkan Buddha, Dharma, dan Sangha. Sariputra, di negeri Buddha ini telah mencapai tingkat pahala kebajikan yang demikian sempurna, megah dan agung. Sariputra, bagaimanakah pendapatmu? Apakah sebabnya Buddha ini disebut Amitabha? Sariputra, Buddha ini memiliki pancaran cahaya tak terbatas, bersinar ke 10 penjuru negeri Buddha, melewati tanpa halangan. Oleh karena itulah dinamakan Amitabha. Dan lagi Sariputra, jangka usia Buddha ini beserta semua pengikutnya lamanya asamkhya kalpa tak terhingga. Oleh sebab itu dinamakan Amitabha Amitayus. Sariputra, sejak Buddha Amitabha mencapai tingkat kebudaan hingga kini telah 10 kalpa lamanya. Dan lagi Sariputra, Buddha tersebut memiliki siswa yang jumlahnya tak terbatas. Semuanya arahat yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Demikian juga jumlah pada bodhisatwanya. Sariputra, negeri Buddha ini telah mencapai tingkat pahala kebajikan yang demikian sempurna dan agung. Dan lagi Sariputra, di negeri Buddha ini semua makhluk yang terlahir di sana kesemuanya adalah siswa Avinivartaniya, siswa yang tidak akan mengalami kemunduran batin lagi. Di antara mereka banyak yang hanya akan mengalami 1 kali kelahiran lagi untuk mencapai tingkat kebudaan. Jumlah mereka sangat banyak, tidak dapat dihitung, akan tetapi dapat dinyatakan berjumlah asamkhya kalpa tak terbatas. Sariputra, semua makhluk yang mendengarkan Dharma ini seharusnya menumbuhkan tekad untuk terlahir di negeri Buddha tersebut. Mengapa demikian? Karena mereka yang terlahir di alam tersebut dapat berkumpul dengan para orang suci dan mulia. Sariputra, mereka yang terlahir di negeri Buddha tersebut tidak boleh kekurangan perbuatan bajik dan selalu menanam unsur kebajikan yang dapat menyebabkan terlahir di negeri Buddha. Sariputra, jika terdapat pria atau wanita berbudi luhur mendengar nama Buddha Amitabha lalu merenungkan dan melafalkan namanya dalam batin selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari dengan hati yang tidak bimbang, pada saat menjelang akhir hidupnya Buddha Amitabha beserta para bodhisattva mahasatwa akan muncul di hadapannya. Pada saat meninggal dunia hatinya tidak gundah, dapat terlahir di alam Sukawati, negeri Buddha Amitabha. Sariputra, aku telah melihat manfaatnya, maka aku menyatakannya. Jikalau ada makhluk di dunia yang mendengarkan Dharma ini, seharusnya menumbuhkan tekad untuk terlahir di negeri Buddha Amitabha. Sariputra, saat ini ketika aku sedang memuji Buddha Amitabha yang pahala kebajikannya tak terbayangkan, demikian juga di sebelah timur terdapat Buddha Aksobya, Buddha Meru Diawaja, Buddha Mahameru, Buddha Meru Prabasa, Buddha Sugosa, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga, masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasahasa Lokadatu, membabarkan Dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah selatan juga terdapat Buddha Chandra Surya Pradipa, Buddha Yasa Prabha, Buddha Mahar Ciskamda, Buddha Meru Pradipa, Buddha Ananta Wirya, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga, masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasahasa Lokadatu, membabarkan Dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini,
serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah barat juga terdapat Buddha Amitayus, Buddha Amita Skanda, Buddha Amita Dyawaja, Buddha Mahaprabha, Buddha Maharasmi Prabha, Buddha Maharatna Ketu, Buddha Sudarasmi Prabha, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagaikan butiran pasir di sungai Gangga, masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasahasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah utara juga terdapat Buddha Maharciskamda, Buddha Dundu Biswaranir Gosa, Buddha Dus Pradarsa, Buddha Aditya Sambawa, Buddha Jalemi Prabha, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagaikan butiran pasir di sungai Gangga, masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasahasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah bawah nadir juga terdapat Buddha Simha, Buddha Yasas, Buddha Yasa Prabha, Buddha Dharma Tuaja, Buddha Dharma Dara, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagaikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasahasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah atas zenit juga terdapat Buddha Brahma Gosa, Buddha Naksatra Raja, Buddha Gandotama, Buddha Gamda Prabhasa, Buddha Maharciskanda, Buddha Ratna Kusuma Sampuspita Gatra, Buddha Salendra Raja, Buddha Ratno Palastri, Buddha Sarwa Tadarsa, Buddha Semeru Kalpa, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagaikan butiran pasir di sungai Gangga, masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasahasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, bagaimana pendapatmu? Mengapa dikatakan mendapatkan perlindungan dari para Buddha? Sariputra, jikalau terdapat pria dan wanita yang berbudi luhur setelah mendengarkan sutra ini lalu melafal nama Buddha Amitabha serta mempraktekkan dengan teguh ajaran di dalam sutra tersebut dan mendengarkan nama para Buddha tersebut, maka para pria dan wanita berbudi luhur tersebut akan dilindungi oleh para Buddha. Selamanya tidak akan mengalami kemunduran batin lagi hingga mencapai Anuttara Samyak Bodhi. Oleh karena itu Sariputra, kamu semuanya seharusnya yakin dengan sepenuh hati menerima ucapanku ini serta ucapan para Buddha lainnya. Sariputra, jikalau terdapat manusia yang telah bertekad di masa lampau, yang telah bertekad di masa kini, atau yang telah bertekad di masa mendatang untuk dilahirkan di negeri Buddha Amitabha, mereka semuanya tidak akan mengalami kemunduran batin lagi hingga mencapai Anuttara Samyak Bodhi di negeri Buddha Amitabha, baik yang telah dilahirkan, yang sedang dilahirkan, atau yang akan dilahirkan. Oleh karena itu Sariputra, para pria dan wanita yang berbudi luhur, jikalau terdapat yang yakin, hendaknya membangkitkan tekad yang bulat untuk terlahir di negeri Buddha tersebut. Sariputra, sebagaimana aku sekarang sedang memuji serta mengagungkan jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan para Buddha lainnya,
Demikian juga para Buddha lainnya juga sedang memuji serta mengagungkan jasa dan pahala kebajikanku. Dengan perkataan Buddha, Sakyamuni mampu melaksanakan tugas yang teramat sulit di Swahaloka yang terdapat 5 kekotoran batin, yaitu kekotoran berkalpa-kalpa, kekotoran karena pandangan salah, kekotoran karena kerisauan dalam hati, kekotoran karena kebiasaan buruk, kekotoran karena kehidupan. Setelah mencapai Anuttara Samyaksa Bodhi, demi kepentingan semua makhluk membabarkan dharma yang sulit dipercaya di semua alam kehidupan. Sariputra, ketahuilah bahwa aku yang berada di alam yang diliputi 5 kekotoran batin ini telah melaksanakan tugas yang sangat sulit setelah mencapai Anuttara Samyaksa Bodhi demi semua alam kehidupan membabarkan dharma yang sangat sulit dipercaya ini. Benar-benar sangat sulit. Setelah Yang Buddha selesai membabarkan sutra ini, Sariputra bersama para biksu dan seluruh makhluk di semua alam kehidupan, para dewa, manusia, asura dan lainnya, setelah mendengarkan apa yang telah disabdakan oleh Yang Buddha dengan penuh sukacita, dapat menerima dan percaya, lalu bernamaskara kemudian meninggalkan tempat. Sabda Yang Buddha Sakyamuni tentang Sukawati Vyuha Sutra, Amitabha Sutra, Dharani agar terlahir di surga Sukawati. Berlindunglah kepada para bodhisatwa mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan teratai. Berlindunglah kepada para bodhisatwa mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan teratai. Berlindunglah kepada para bodhisatwa mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan teratai. Mengapa alam itu bernama surga Sukawati? Sebab di sana tak ada lagi penderitaan. Jika ada praktisi mencari jalan menuju ke sana, hendaknya mensucikan hati dan pikiran. Di dunia fana ini, terlebih dahulu hati setiap insan, baik yang berhati luhur maupun sesat, adalah hati Buddha. Seperti susu kental, mentega, keju yang semuanya berasal dari susu murni para Buddha di 3 masa yang juga berasal dari jati diri ini. Ibarat perhiasan mahkota, kalung, botol, piring yang materi dasarnya adalah logam mulia atau emas. Saat diri tersesat, surga Sukawati terasa begitu jauh. Padahal tempat itu sebenarnya tak berjarak asalkan diri kita tersadarkan. Setiap saat, baik makhluk suci ataupun yang awam, bisa mencapai tujuan yang sama. Beranjali sambil menundukkan kepala, menakzimkan atau memberi hormat pada keagungan Buddha. Ibarat cahaya rembulan atau sinar terang mentari disertai melantunkan pujian bagi sosok Bagawa yang terang benderang, laksana kilatan halilintar yang bergemuruh menggetarkan kalbu, bagaikan pantulan sinar rembulan di permukaan air danau dan pusaran kabut yang selalu melingkupi puncak gunung. Praktisi hendak menyeberang ke pantai bahagia, ia harus mengandalkan nama besar Buddha Amitabha agar terlewati dari 2 tahapan hidup dan mati. Layaknya suara burung kalavinka yang merdu dari gunung Himalaya. Suara akbar Buddha Amitabha mengungguli semua suara. Sulit memang untuk membayangkannya, namun adanya kenyataan untuk bisa tiba di tujuan dalam sekejap. Yang hakiki atau kebenaran tersebut tidak berada di luar diri kita, tapi nyata-nyata berada di depan mata. Oleh sebab itu, para umat yang hadir di sini dengan sehati terus melafalkan nama Buddha Amitabha dalam kurun 3 waktu ini. Karena kami yang tidak pernah mengikuti pelatihan dan bimbingan dari sekte lain, hanya sekte Sukawati ini, untunglah kami mendapatkan penobatan langsung dari Amitabha. Jadi, bagaimana cara untuk mencerahkannya? Angin sepoi-sepoi menerpa pepohonan permata dan melantunkan musik surgawi. Pewangian aroma kolam dan 4 warna-warni bunga teratai menghiasi keagungan surga Sukawati. Gatra memuliakan Buddha Amitabha. Buddha Amitabha dengan tubuh bercahaya keemasan, berwujud anggun dan bercahaya tiada bandingnya. Di antara 2 alisnya ada 2 bulu putih, bak melingkari 5 gunung Semeru. Sinar mata berwarna ungu bening bagaikan 4 lautan. Auranya memunculkan jutaan Buddha, menjelma juga para bodhisatwa yang tak terhitung jumlahnya. 48 prasetya maha agung menolong semua makhluk. 9 tingkat bunga teratai tempat lahir di surga Sukawati. Bersujudlah kepada Maha Maitri dan Maha Karuna yang berada di surga Sukawati. Namo Amitabha Buddha, Amitabha Buddha. Tekad yang utama memvisualisasikan Buddha Amitabha dengan 48 maha prasetyanya untuk menolong umat manusia. 9 tingkat
Bunga teratai memancarkan gelombang cahaya kencana. Jaringan permata saling mendukung, menolong para arwah keluar dari dunia yang penuh kemelekatan akan cinta. Berlindunglah kepada mereka, para bodhisatwa mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan bunga teratai. Berlindunglah kepada mereka, para bodhisatwa mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan bunga teratai. Berlindunglah kepada mereka, para bodhisatwa mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan bunga teratai. Semua samsara timbul karena keserakahan, tapi tak ada yang tahu bagaimana keserakahan ini bisa timbul, karena mereka lupa jati diri yang sesungguhnya, jati diri Buddha Amitabha, lupa jika semua khayalan yang timbul tenggelam hanyalah godaan setan belaka. Dharma menjelaskan kelahiran itu sebenarnya tidak dilahirkan. Ini adalah kebenaran Dharma, tidak dilahirkan menjadi adanya kelahiran kembali. Itu karena dorongan karma. Kelahiran adalah memenuhi proses lahir dan mati bagi semua makhluk. Yang disebut tiada kelahiran lagi adalah hakikat parinirwana, para Buddha, jati diri Dharma atau Buddha ini. Jati diri suci murni tak tergoyahkan. Ini adalah keajaiban yang luar biasa, karena setiap makhluk memilikinya dan mereka sempurna adanya. Berawal dari ketidaksadaran, lantas timbul ilusi yang dianggap sebagai sesuatu yang nyata, lalu lupa pada jati diri dan selalu diperdaya oleh lingkungan, terjebak jeratan karma yang berkesinambungan, sehingga hidupnya terus berada di kisaran 5 alam tumimba lahir. Timbul, tenggelam di 3 alam baik dan 3 alam samsara, bersiklus tak pernah putus sejak dulu hingga kini. Kita harus mengetahui bahwa kelahiran atau segala yang terbentuk berasal dari jodoh yang matang atau semua syarat terpenuhi. Namun jati diri tidak lahir bersamaannya. Kematian juga disebabkan oleh jodoh yang sudah habis. Namun jati diri juga tidak ikut mati. Jadi dikatakan keluar biasaan dari jati diri itu mengatakan ada kelahiran, namun sesungguhnya itu bukanlah kelahiran. Kita mengatakan tiada lagi kelahiran, namun pada kenyataannya kelahiran itu ada. Dalam hal ini kebanyakan makhluk tersesat begitu jauh, memupuk karma berat yang begitu banyak, mengalami tumimba lahir yang semu, dan memiliki pengertian yang salah akan kelahiran dan kematian. Hakikat jati diri ini seperti pantulan cermin atau mutiara yang berubah warna karena pantulan cahaya. Cermin semula jernih, mutiara juga tiada celahnya. Lalu ada sesuatu yang datang untuk melihat bayangannya di hadapan cermin, hanya berkaca, namun tak merusak gambaran yang datang dan pergi dalam cermin tersebut. Itulah jodoh kelahiran dan kematian. Para Buddha hanya melihat ketidaklahiran dalam perputaran kelahiran dan kematian. Sebaliknya, para makhluk dalam proses yang sama melihat proses kelahiran dan kematian. Ini hanyalah perbedaan antara yang masih tersesat dan yang tersadarkan. Namun hasil akhirnya sangat jauh berbeda. Sebenarnya kelahiran maupun tidak dilahirkan jati diri tidak ikut serta. Bagi yang sadar, proses kelahiran dan kematian itu tidak ada. Bagi yang masih tersesat, proses kelahiran dan kematian itu terus berputar. Tak ada yang lain, artinya sama, hanya sebutan yang berbeda. Meskipun demikian, Amitabha adalah jati diriku, sehingga jati diriku pun adalah Amitabha. Surga Sukawati ada di sini, dan di sini adalah surga Sukawati. Jika bukan karena adanya perbedaan antara yang sadar dan yang sesat, tak mungkin ada sebutan yang suci dan awam. Oleh sebab itu, semua yang hadir diharapkan untuk tahu jika dengan jati diri Buddha Amitabha kita ini dibantu dengan praktik pelafalan yang kita lakukan, maka roda Dharma yang paling hakiki pun akan berputar secara serentak. Jadi, kalian masih meragukan apa lagi? Demikianlah proses kelahiran dan kematian terus berlanjut, sementara tanah suci tak pernah melarang orang masuk. Tak disangka dari 6 alam tumimba lahir, bunga teratai bermekaran menanti kelahiran seorang calon di sana. Surga Sukawati di bagian barat, yang maha welas asih, maha karuna Buddha Amitabha. Namo Amitabha Buddha. Namo Avalokiteswara Bodhisattva, Namo Mahastama Prapta Bodhisattva, Namo perjamuan lautan suci para Bodhisattva Mahasatwa. Ke-1, menghormati para Buddha. Kedua, memuja Tathagata. Ketiga,
mengadakan persembahan yang maha luas dan berlimpah ruah. Keempat, menyesal dan bertobat atas perbuatan jahat yang kita lakukan. Kelima, bersyukur atas pahala dan kebajikan orang lain. Keenam, memohon pada Buddha dan para suci untuk memutar roda Dharma. Ketujuh, memohon pada Buddha untuk tetap berada di dunia ini. Kedelapan, selalu belajar dengan Buddha sebagai suri teladan dan berpedoman pada Dharma. Kesembilan, mengikuti keinginan khalayak ramai. Kesepuluh, menyalurkan seluruh jasa pahala kepada semua makhluk. Saya bersumpah menolong semua makhluk yang tak terhitung banyaknya, melenyapkan kilesa yang tak pernah putus, mempelajari dharma yang tiada tara, sampai berhasil mencapai jalan kebudayaan yang tertinggi, Samyak Sambuddha. Gatra sanjungan kepada Buddha Ratna. Terpujilah Buddha Ratna berhasil melatih diri dalam waktu berkalpa-kalpa, karismatik, tinggi tegap, dan bercahaya keemasan mencapai pencerahan di puncak gunung Himalaya. Di antara kedua alisnya memancarkan cahaya putih yang terang benderang, membangunkan semua makhluk yang terpuruk di 6 alam tumimba lahir. Semoga di 3 sesi pembabaran Maitreya Buddha nanti bisa bertemu lagi, membabarkan ajaran sekte Sukawati ini. Setiap orang memiliki jati diri Amitabha. Dalam benak setiap orang pasti ada tanah suci Sukawati. Jika sudah mengerti bahwasanya semua adalah Buddha, setiap langkah pasti menuju ke barat. Saat ini kita sedang melakukan pelafalan nama Buddha Amitabha secara berkesinambungan. Sesi pertama persembahyangan ini akan segera berakhir. Jasa pahala yang luar biasa ini dipersembahkan kepada Maha Prasetya Amitabha dan penyaluran khusus bagi mereka yang sudah meninggal dunia, agar bisa terlahir di surga Sukawati. Mengingat sejak dahulu hingga hari ini kilesa sangatlah berperan, maka Sat Indriyani selalu terdorong untuk mengejar yang sesat, tak nyata, sesuka hati berbuat jahat dan selalu mengikuti kemauan diri. Melalui jasmani kita melakukan perbuatan keji, korupsi dan berselingkuh. Lewat ucapan kita berdusta, mengumbar janji-janji muluk, mengadu domba dan berbicara kasar. Dari pikiran selalu timbul keserakahan, kemarahan, dan kebodohan akan kemelekatan yang mendalam. Dosa, moha, dan loba ini spontan menimbulkan karma saat terperangkap dalam 6 alam tumimba lahir, merasa bimbang dan ragu akan hari esok, hendak membebaskan diri, hanya bisa mengandalkan kekuatan menyesal dan bertobat, agar kontaminasi Sat Indriyani lewat mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan pikiran seketika sirna, dan pencemaran objek penglihatan, pendengaran, penciuman, cita rasa, sentuhan, dan fenomena menjadi suci bersih, hendak berikhtiar untuk terlahir di surga Sukawati. Semua itu tergantung sepenuhnya pada tekad kita, dengan mengandalkan tekad dari semua umat, dengan suara bulat demi mereka yang sudah almarhum, maka dengan sepenuh hati kita menyatakan menyesal dan bertobat. Karma buruk yang telah kuperbuat sejak dulu kala semuanya berasal dari dosa, moha, dan loba yang timbul dari perbuatan, ucapan, dan pikiran. Pada saat ini di hadapan Buddha saya menyatakan menyesal dan bertobat. Saya berikrar menolong semua makhluk yang tak terhitung banyaknya, melenyapkan kilesa yang tak terputus, menguasai ilmu dharma yang tiada tara, berhasil mencapai jalan kebudayaan yang tertinggi. Namo Samanta Badra Bodhisattva Mahasatwa. Namo Samanta Badra Bodhisattva Mahasatwa. Namo Samanta Badra Bodhisattva Mahasatwa. Setelah bertobat, para arwah harus mengetahui bahwa ajaran Sukawati ini hanya mengandalkan 48 prasetya Amitabha yang maha karuna dan welas asih, maha prasetya yang luar biasa menolong semua makhluk yang berada di 10 penjuru alam semesta. Siapa saja yang yakin atau percaya kepadanya, maka ia akan terlahir di sana. Bagi yang yakin ada tanah surga Sukawati, yakin ada Buddha Amitabha yang membimbing semua makhluk, dan yakin kita semua berkesempatan untuk terlahir di sana. Meskipun dinyatakan bahwa Amitabha menuntun umat agar terlahir di sana, tapi keyakinan itu harus timbul dari hati sanubari kita serta harus melakukan interaksi. Kebenaran ini bukan didapat dari luar diri kita. Keyakinan demikian adalah keyakinan yang sesungguhnya. Jika hanya ada keyakinan namun tidak dipraktekkan, maka itu hanya keyakinan yang semu.
Dalam Sutra Suranggama tertulis untuk para umat sejati pusatkan sak indrayani untuk melafal secara terus-menerus, serta tidak menggunakan cara yang lain hingga batin tercerahkan. Dalam Sutra Amitabha tercatat jika ada pria dan wanita budiman yang begitu mendengar nama Buddha Amitabha dan kemudian melantunkannya dengan tekun sejak hari pertama, hari kedua hingga hari ketujuh dengan hati yang kukuh, maka saat ajal orang tersebut tiba, Buddha Amitabha dan para suci lainnya akan muncul di hadapannya. Iman yang begitu kuat di saat menjelang napas terakhir akan membuat orang itu terlahir di surga Sukawati. Buddha Amitabha. Praktisi tersebut telah melakukan pengamalan pelafalan yang sejati. Namun jika hanya ada pengamalan tanpa ikhtiar, maka semuanya tak akan ada gunanya. Setiap ikhtiar yang dilakukan harus sejalan dengan 48 Mahaprasetya Amitabha. Inilah ikhtiar yang maha agung. Jadi kita harus menjalani keyakinan, pengamalan dan ikhtiar seperti tungku berkaki 3 tanpa kurang satupun. Sekarang para almarhum harus mengerti niat baik saat ini sebenarnya utuh. Tritunggal keyakinan, pengamalan dan ikhtiar ini sebenarnya sudah kita miliki. Akhlak yang sempurna ini sudah saatnya untuk dibangkitkan. Buddha Amitabha, maha penyembuh bagi umat manusia, berwujud keemasan dengan sinar cahaya yang terpancar terang benderang dalam lautan samsara, menjadi juru selamat yang welas asih. Semoga semua makhluk bisa terlahir di 9 tingkat bunga teratai surga Sukawati. Berlindunglah kepada para bodhisatwa mahasatwa dalam perjamuan bunga teratai. Berlindunglah kepada para bodhisatwa mahasatwa dalam perjamuan bunga teratai. Berlindunglah kepada para bodhisatwa mahasatwa dalam perjamuan bunga teratai. Amitofo. Sesi kedua. Berlindung kepada para Buddha dan bodhisatwa dalam perjamuan lautan teratai. Berlindung kepada para Buddha dan bodhisatwa dalam perjamuan lautan teratai. Berlindung kepada para Buddha dan bodhisatwa dalam perjamuan lautan teratai. Sabda Hyang Buddha Sakyamuni tentang Sukawati Vyuha Sutra. Demikianlah yang telah kudengar ketika Hyang Buddha berada di Sravasti, ibu kota kerajaan Kosala, di hutan Jeta, di dalam taman Antapindaka bersama dengan para maha biksu sangha yang berjumlah 1250 orang yang semuanya telah mencapai tingkatan maha arahat, antara lain sesepuh Sariputra, Maha Modgalyayana, Maha Kasyapa, Maha Katyayana, Maha Kaustila, Revata, Sudi Pamtaka, Nanda, Ananda, Rahula, Gavampati, Indo Barat, Wajah, Kalodayin, Mahakalpina, Vakula, Aniruddha beserta para siswa utama lainnya. Juga dihadiri para bodhisatwa, mahasatwa, Pangeran Dharma, Manjusri, bodhisatwa Ajita, bodhisatwa Gandhahastin, bodhisatwa Nityodukta beserta para maha bodhisatwa lainnya, beserta Dewa Sakra dan Brahma Sahampati dan para dewa yang tak terhingga jumlahnya. Pada saat itu Hyang Buddha bersabda kepada sesepuh Sariputra, pada arah barat yang jauhnya melewati 10 triliun negeri Buddha, terdapat alam yang disebut alam Sukawati. Di alam tersebut terdapat seorang Buddha yang bergelar Amitayus, yang kini sedang membabarkan Dharma. Sariputra, apakah sebenarnya alam tersebut dinamakan alam Sukawati, alam yang paling menyenangkan? Semua makhluk di alam tersebut tidak pernah mengalami penderitaan, fisik maupun mental. Semua yang ada hanya merasakan kegembiraan. Oleh sebab itu dinamakan alam Sukawati, alam yang paling menyenangkan. Dan lagi Sariputra, alam Sukawati dikelilingi oleh 7 baris pagar bertingkat, 7 lapis jaring dan 7 baris pepohonan yang kesemuanya dikelilingi oleh 4 macam mustika. Itulah sebabnya alam tersebut dinamakan Sukawati. Dan lagi Sariputra, di alam Sukawati terdapat kolam yang terbuat dari 7 macam mustika. Kolam tersebut berisi air yang memiliki 8 jasa kebajikan. Di dasarnya terdapat butiran pasir emas murni. Di keempat tepinya terdapat tangga yang dihiasi dari emas, perak, waidurya, kristal. Di atasnya terdapat bangunan bertingkat yang berhiaskan dengan emas, perak, waidurya, kristal jade, mirah, akik. Demikianlah alam Buddha tersebut diagungkan. Di tengah kolam terdapat bunga teratai sebesar roda kereta yang berwarna hijau, bersinar hijau, yang berwarna kuning, bersinar kuning, yang berwarna merah, bersinar merah, yang berwarna putih, bersinar putih. Sungguh lembut, indah, harum, dan ajaib.
Sariputra, alam Sukawati telah mencapai kondisi pahala kebajikan yang sempurna, megah, dan agung. Dan lagi Sariputra, di alam Buddha ini selalu bergema irama musik surgawi yang merdu. Lantainya dari emas yang berwarna kuning. Setiap harinya turun hujan bunga surgawi Mandarava pada makhluk di alam tersebut saat pagi hari. Masing-masing mempersembahkan berbagai macam bunga yang indah dalam tempat bunga yang indah yang dipersembahkan ke hadapan 10 triliun Buddha. Saat makan pagi tiba, mereka kembali ke alam mereka sendiri untuk makan, lalu menjalankan pembinaan diri dan mendalami sutra. Sariputra, alam Sukawati telah mencapai tingkat pahala dan kebajikan yang demikian sempurna, megah, dan agung. Dan lagi Sariputra, di alam tersebut terdapat bermacam-macam burung yang ajaib dan beraneka warna. Bangau putih, merak, nuri, sari, kalawinka, jiwa Jawa, burung berkepala dua. Kesemua burung tersebut setiap harinya mengeluarkan irama yang merdu dan harmonis. Dari irama tersebut terdengar sabda yang membabarkan 5 akar kebajikan, 5 kekuatan, 7 faktor kebodian, 8 ruas jalan suci. Setelah mendengarkan suara Dharma ini, para makhluk di alam tersebut semuanya segera merenungkan Buddha, Dharma, dan Sangha. Sariputra, janganlah mengira bahwa burung tersebut terlahir akibat dari perbuatan karma buruk mereka. Mengapa demikian? Di negeri Buddha ini tidak ada 3 sengsara. Sariputra, di negeri Buddha itu bahkan tidak mengenal nama alam sengsara, apalagi bentuk nyatanya. Semua burung tersebut sebenarnya sengaja diwujudkan oleh Buddha Amitabha yang bertujuan untuk menyebar luaskan Dharma. Sariputra, di negeri Buddha ini musik sepoi-sepoi bertiup pada deretan pohon mustika dan musik yang berhiaskan permata mengeluarkan suara yang merdu bagaikan ratusan ribu macam alat musik yang dimainkan secara bersamaan. Semua yang mendengarkan suara ini dengan sendirinya di dalam hati akan merenungkan Buddha, Dharma, dan Sangha. Sariputra, di negeri Buddha ini telah mencapai tingkat pahala kebajikan yang demikian sempurna, megah, dan agung. Sariputra, bagaimanakah pendapatmu? Apakah sebabnya Buddha ini disebut Amitabha? Sariputra, Buddha ini memiliki pancaran cahaya tak terbatas, bersinar ke 10 penjuru negeri Buddha, melewati tanpa halangan. Oleh karena itulah dinamakan Amitabha. Dan lagi Sariputra, jangka usia Buddha ini beserta semua pengikutnya lamanya asamkya kalpa tak terhingga. Oleh sebab itu dinamakan Amitabha, Amitayus. Sariputra, sejak Buddha Amitabha mencapai tingkat kebudaan hingga kini telah 10 kalpa lamanya. Dan lagi Sariputra, Buddha tersebut memiliki siswa yang jumlahnya tak terbatas. Semuanya arahat yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Demikian juga jumlah pada bodhisatwanya. Sariputra, negeri Buddha ini telah mencapai tingkat pahala kebajikan yang demikian sempurna dan agung. Dan lagi Sariputra, di negeri Buddha ini semua makhluk yang terlahir di sana kesemuanya adalah siswa Avinivartaneya, siswa yang tidak akan mengalami kemunduran batin lagi. Di antara mereka banyak yang hanya akan mengalami 1 kali kelahiran lagi untuk mencapai tingkat kebudaan. Jumlah mereka sangat banyak, tidak dapat dihitung, akan tetapi dapat dinyatakan berjumlah asamkya kalpa tak terbatas. Sariputra, semua makhluk yang mendengarkan Dharma ini seharusnya menumbuhkan tekad untuk terlahir di negeri Buddha tersebut. Mengapa demikian? Karena mereka yang terlahir di alam tersebut dapat berkumpul dengan para orang suci dan mulia. Sariputra, mereka yang terlahir di negeri Buddha tersebut tidak boleh kekurangan perbuatan bajik dan selalu menanam unsur kebajikan yang dapat menyebabkan terlahir di negeri Buddha. Sariputra, jika terdapat pria atau wanita berbudi luhur mendengar nama Buddha Amitabha lalu merenungkan dan melafalkan namanya dalam batin selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari dengan hati yang tidak bimbang, pada saat menjelang akhir hidupnya Buddha Amitabha beserta para bodhisatwa mahasatwa akan muncul di hadapannya. Pada saat meninggal dunia, hatinya tidak gundah, dapat terlahir di alam Sukawati, negeri Buddha Amitabha. Sariputra, aku telah melihat manfaatnya, maka aku menyatakannya. Jikalau ada makhluk di dunia yang mendengarkan Dharma ini, seharusnya menumbuhkan tekad untuk terlahir di negeri Buddha Amitabha.
Sariputra, saat ini ketika aku sedang memuji Buddha Amitabha yang pahala kebajikannya tak terbayangkan, demikian juga di sebelah timur terdapat Buddha Aksobhya, Buddha Meru Twaja, Buddha Mahameru, Buddha Meru Prabhasa, Buddha Sugosa, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagaikan butiran pasir di sungai Gangga, masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya kepada semua makhluk hidup. Seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah selatan juga terdapat Buddha Chandra Surya Pradipa, Buddha Yasaprabha, Buddha Mahar Ciskamda, Buddha Meru Pradipa, Buddha Ananta Wirya, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagaikan butiran pasir di sungai Gangga, masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya kepada semua makhluk hidup. Seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah barat juga terdapat Buddha Amitayus, Buddha Amitaskamda, Buddha Amitada Waja, Buddha Mahaprabha, Buddha Maharasmi Prabha, Buddha Maharatna Ketu, Buddha Sudarasmi Prabha, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga, masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya kepada semua makhluk hidup. Seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah utara juga terdapat Buddha Maharciskamda, Buddha Dundubiswara Nirgosa, Buddha Duspradarsa, Buddha Aditya Sambawa, Buddha Jalemi Prabha, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga, masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya kepada semua makhluk hidup. Seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah bawah Nadir juga terdapat Buddha Simha, Buddha Yasas, Buddha Yasaprabha, Buddha Dharma, Buddha Dharma Twaja, Buddha Dharma Dara, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga, masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya kepada semua makhluk hidup. Seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah atas zenit juga terdapat Buddha Brahmagosa, Buddha Naksatra Raja, Buddha Gandotama, Buddha Gamda Prabhasa, Buddha Maharciskanda, Buddha Ratnakusuma Sampus Pitagatra, Buddha Salendra Raja, Buddha Ratno Palastri, Buddha Sarwata Darsa, Buddha Semeru Kalpa, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga, masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya kepada semua makhluk hidup. Seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, bagaimana pendapatmu? Mengapa dikatakan mendapatkan perlindungan dari para Buddha? Sariputra,
Jikalau terdapat pria dan wanita yang berbudi luhur, setelah mendengarkan sutra ini lalu melafal nama Buddha Amitabha serta mempraktekkan dengan teguh ajaran di dalam sutra tersebut dan mendengarkan nama para Buddha tersebut, maka para pria dan wanita berbudi luhur tersebut akan dilindungi oleh para Buddha. Selamanya tidak akan mengalami kemunduran batin lagi hingga mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Oleh karena itu Sariputra, kamu semuanya seharusnya yakin dengan sepenuh hati menerima ucapanku ini serta ucapan para Buddha lainnya. Sariputra, jikalau terdapat manusia yang telah bertekad di masa lampau, yang telah bertekad di masa kini, atau yang telah bertekad di masa mendatang untuk dilahirkan di negeri Buddha Amitabha, mereka semuanya tidak akan mengalami kemunduran batin lagi hingga mencapai Anuttara Samyak Sambodhi di negeri Buddha Amitabha. Baik yang telah dilahirkan, yang sedang dilahirkan, atau yang akan dilahirkan. Oleh karena itu Sariputra, para pria dan wanita yang berbudi luhur, jikalau terdapat yang yakin hendaknya membangkitkan tekad yang bulat untuk terlahir di negeri Buddha tersebut. Sariputra, sebagaimana aku sekarang sedang memuji serta mengagungkan jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan para Buddha lainnya, demikian juga para Buddha lainnya juga sedang memuji serta mengagungkan jasa dan pahala kebajikanku. Dengan perkataan Buddha Sakyamuni mampu melaksanakan tugas yang teramat sulit di Swahaloka, yang terdapat 5 kekotoran batin, yaitu kekotoran berkalpa-kalpa, kekotoran karena pandangan salah, kekotoran karena kerisauan dalam hati, kekotoran karena kebiasaan buruk, kekotoran karena kehidupan. Setelah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi demi kepentingan semua makhluk, membebarkan dharma yang sulit dipercaya di semua alam kehidupan. Sariputra, ketahuilah bahwa aku yang berada di alam yang diliputi 5 kekotoran batin ini telah melaksanakan tugas yang sangat sulit. Setelah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi demi semua alam kehidupan, membebarkan dharma yang sangat sulit dipercaya ini benar-benar sangat sulit. Setelah Hyang Buddha selesai membebarkan sutra ini, Sariputra bersama para biksu dan seluruh makhluk di semua alam kehidupan, para dewa, manusia, asura, dan lainnya, setelah mendengarkan apa yang telah disabdakan oleh Hyang Buddha dengan penuh sukacita dapat menerima dan percaya, lalu bernamaskara kemudian meninggalkan tempat. Sabda Hyang Buddha Sakyamuni tentang Sukawati Vyuha Sutra Amitabha Sutra Dharani agar terlahir di surga Sukawati. Berlindunglah kepada para bodhisattva mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan teratai. Berlindunglah kepada para bodhisattva mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan teratai. Berlindunglah kepada para bodhisattva mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan teratai. Meskipun hari ini bisa terlahir di surga Sukawati, Bhagawa Amitabha akan menyayangkan karena sudah sangat terlambat. Jangan membuang waktu lagi hanya untuk memperdebatkan dharma. Tindakan itu tidak akan terhindar dari proses penimba lahir yang terus menerus. Sebenarnya 10 penjuru alam adalah surga Sukawati, bayangan gunung yang megah yang terpantul di permukaan air danau yang jernih, angkasa yang bersih tak terbatas. Itulah tanah suci kampung halaman kita. Bunga bermekaran, burung berkicau, seperti cermin yang saling berpantulan. Sebenarnya tujuan kita bisa tercapai asalkan berpaling kepada Triratna. Keindahan panorama tanah suci ini tidak perlu diperebutkan. Buddha Amitabha senantiasa mengulurkan lengan emas untuk menyambut umat yang sehati dan berlindung kepadanya. Alis putih Amitabha memancarkan cahaya yang tak pernah putus. Sejak dulu kala memberi tanda bagi siapa saja yang ingin menjadi pengikutnya. Jadi dikatakan fenomena alam adalah refleksi cahaya batin. Jalinan jodoh terjadi karena terkondisi. Hakikat jati diri itu sebenarnya tiada yang sesat atau yang sadar, asalkan saat ini kita bisa tercerahkan. Semoga hadirin semua bisa memusatkan perhatian pada persembayangan sesi kedua ini. Seketika sadar pencerahan berasal dari batin yang bersih. Bagaimana mengamalkannya? Di atas kolam kaca menggelantung bulan purnama. Di sela-sela bunga padma, angsa bebek bercanda ria. Gatra memuliakan Buddha Amitabha. Buddha Amitabha dengan tubuh bercahaya keemasan berwujud anggun dan bercahaya tiada bandingnya. Di antara dua alisnya ada 2 bulu putih bak melingkari 5 gunung Semeru. Sinar mata berwarna ungu bening bagaikan 4 lautan. Auranya memunculkan jutaan Buddha, menjelma juga para bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya. 48 prasetya Maha Agung menolong semua makhluk. 9 tingkat bunga teratai tempat lahir di surga Sukawati. Bersujudlah kepada Maha Maitri dan Maha Karuna yang berada di surga Sukawati. Namo Amitabha Buddha, Amitabha Buddha.
Tekad yang utama memvisualisasikan Buddha Amitabha dengan 48 mahaprasetyanya untuk menolong umat manusia. 9 tingkat bunga teratai memancarkan gelombang cahaya kencana dan jaringan permata yang saling mendukung, menolong para arwah keluar dari dunia yang penuh kemelekatan akan cinta. Berlindunglah kepada mereka, para bodhisatwa mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan bunga teratai. Berlindunglah kepada mereka, para bodhisatwa mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan bunga teratai. Berlindunglah kepada mereka, para bodhisatwa mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan bunga teratai. Sehati dalam melafalkan nama Buddha Amitabha hingga berhasil melafal hingga akhirnya hati hampa, Buddha juga ikut sirna. Setelah tercerahkan, kita kembali mengkaji diri bagaikan bunga mekar berwarna-warni untuk menemukan keseimbangan batin dalam kehidupan di alam semesta. Ajaran dalam kitab suci, hati yang sadar memperlihatkan sosok Buddha, hati yang sesat membentuk orang awam, padahal Tritunggal hati Buddha dan semua insan itu tidaklah berbeda. Dikatakan ada 3 jenis hati, jantung hati dalam tubuh yang merupakan pemberian kedua orang tua kita. Ada lagi hati dengan kilesa yang bisa membedakan saat-saat baik buruk, lancar, terkendali, serta pilih kasih dan seterusnya. Serta hati suci atau jati diri. Jati diri inilah yang walaupun teraduk-aduk dan diuji selama berkalpa-kalpa, kondisinya tak akan berubah. Mengalami 3 masa waktu, tetap kukuh, teguh, dan bersinar terang, tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar. Di alam suci, ia tidak akan bertambah. Di alam tumimba lahir, ia tidak akan berkurang. Di ambang pintu kelahiran dan kematian, ia tetap laksana mutiara yang bercahaya di lautan samsara. Di alam parinirwana, ia laksana matahari yang bersinar di tengah hari. Para Buddha mengerti akan hal ini, sehingga ia pun dinamakan hati suci. Bagi orang awam yang tersesat diberi nama Winana atau alam bawah kesadaran. Jadi Buddha adalah insan yang sadar. Insan adalah Buddha yang akan datang. Di luar ranah jati diri ini tidak ada Buddha, juga tidak ada insan atau satwa. Yang ada hanya perbedaan antara sesat dan sadar. Dan dari situlah muncul kata suci dan awam. Sesungguhnya hati kita, hati Buddha dan hati makhluk lain adalah Tritunggal yang tidak memiliki perbedaan. Master berkata dalam impian 6 alam tumimba lahir itu terlihat begitu nyata. Padahal setelah bangun baru tersadar jika semuanya kosong melompong. Meskipun demikian dalam Sutra Amitabha dikatakan di sebelah barat setelah melewati 10 triliun negeri Buddha terdapat alam yang disebut alam Sukawati. Di alam Sukawati Buddha yang bergelar Amitabha hingga saat ini masih terus membabarkan Dharma. Dan ini semua tak terlepas dari kaidah Sukawati yang berasal dari jati diri. Amitabha adalah jati diri kita, jadi bisa dimengerti jika saat ini para arwah leluhur berkumpul di sini. Kelahiran nanti pasti berasal dari bunga teratai. Saat meninggalkan dunia ini juga akan berada di deretan pepohonan tanah suci. Setiap saat bisa sampai di surga Sukawati. Setiap niat tak terlepas dari ajaran Amitabha. Karena dikatakan terlepas dari hati Tritunggal ini, hati kita, hati Buddha dan hati makhluk lain, tidak ada persoalan lain yang perlu dibicarakan lagi. Yang tercerahkan ibarat cermin bersih tak ternoda sama sekali. Maka bunga teratai di surga Sukawati mengandung nama baik kudus. Dari jauh mengamati keagungan surga Sukawati, cahaya yang terang menderang menyinari bangunan podium megah di sana. Surga Sukawati di bagian barat yang maha welas asih, maha karuna Buddha Amitabha. Buddha Amitabha, Namo Amitabha Buddha. Namo Avalokiteswara Bodhisattva, Namo Mahastama Prapta Bodhisattva, Namo perjamuan lautan suci para Bodhisattva Mahasatwa. Di antara Buddha di 3 masa dan 10 penjuru alam, Buddha Amitabha adalah yang pertama dengan 9 tingkat bunga teratai yang menolong semua makhluk. Keagungannya begitu luar biasa. Saat ini kami menyatakan perlindungan akbar kepadanya, menyatakan menyesal dan bertobat atas 3 karma buruk, ucapan, perbuatan, dan pikiran. Asalkan ada kebaikan dan kebajikan, dengan sepenuh hati kami mengadakan penyaluran jasa bersama dengan umat sedharma yang khusus melafalkan nama Buddha Amitabha. Jika setiap saat bisa berinteraksi, maka menjelang akhir hayat alam surga Sukawati tampak jelas di depan mata. Baik yang belajar maupun yang mendengar dharma harus sama tekunnya atau berwirya agar bersama-sama terlahir di surga Sukawati. Setelah menemui Buddha Amitabha, mengerti akan hakikat kelahiran dan kematian atau parinirwana,
kembali bersama Buddha Amitabha menolong makhluk yang lain. Kami bersumpah melenyapkan semua kilesa, menekuni semua dharma, menolong semua makhluk, dan akhirnya tiba di jalan kebudayaan. Jikalau alam semesta ini ada ujungnya, maka prasetya kami ini tiada batasnya. Semoga terlahir di tanah suci surga Sukawati, terlahir di tingkat atas bunga Padma bagaikan ibu bapa, bunga mekar menemui Buddha Amitabha. Langsung sadar jika sudah pari nirwana, tak akan mundur lagi dan bergandengan tangan dengan para bodhisatwa sebagai teman pendamping. Gatra pujian terhadap Dharma Ratna. Dharma Ratna yang tak terbayangkan dibabarkan langsung oleh Hyang Tathagata, disimpan dalam istana naga yang menyebarkan wewangian surgawi. Hanya yang tercerahkan yang mau membacanya. Tertulis rapi di gulungan kain sutra, membentuk barisan yang apik bagaikan angsa liar yang terbang di musim gugur. Dulu Tripitaka dibawa ke Tiongkok oleh Mahabiksu, tersebar abadi sepanjang masa. Mendengar bahana dalam keheningan goa, sunyi senyap tiada wujud tiada bayangan. Gema di dalam goa alamiah, jika tak bersuara tak akan ada yang membalas. Status Buddha bersifat statis, jika tak disentuh tak akan ada tanggapan. Persembahyangan dengan melafalkan secara berkesinambungan nama Buddha Amitabha sesi kedua ini sudah selesai. Jasa pahala yang luar biasa ini kami persembahkan kepada Mahaprasetya Tathagata, jasa pahala untuk bisa terlahir lagi. Ini secara khusus kami salurkan kepada para almarhum demi membersihkan kekotoran batin agar akar kebajikan tumbuh, dan setelah jodoh di sini usai bisa terlahir di surga Sukawati. Mengingat sejak dulu hingga saat ini kita semua terombang-ambing dalam lautan samsara, terus menerus timbul dan tenggelam ibarat setitik awan di angkasa bebas, tak bisa mengendalikan diri mengikuti tiupan angin. Maka jeratan dalam siklus 6 alam tumimba lahir akan terus berjalan, berputar pada 4 jenis kelahiran atau caturyoni, yaitu kelahiran lewat kandungan, telur, kelembapan, dan penjelmaan. Dosa ini berat dan dalamnya bagaikan lautan, tingginya melewati gunung. Jika tidak diungkapkan maka tidak akan sirna. Nyatakan penyesalan dan bertobat akan semua yang telah dilakukan sejak dulu, serta bertekad kembali menolong umat manusia setelah terlahir di surga Sukawati. Semua umat diharapkan menyatakan menyesal dan bertobat dengan sepenuh hati. Karma buruk yang telah kuperbuat sejak dulu kala, semuanya berasal dari dosa, moha, dan loba yang timbul dari perbuatan, ucapan, dan pikiran. Semua karma buruk ini saya menyatakan menyesal dan bertobat. Saya bersumpah untuk menolong semua makhluk yang tak terhitung banyaknya. Saya bersumpah untuk melenyapkan kilesa yang tak terhingga. Saya bersumpah untuk menguasai ilmu dharma yang tiada tara. Saya bersumpah untuk sukses mencapai di jalan kebudayaan. Namo Samanta Badra Bodhisattva Mahasatwa. Namo Samanta Badra Bodhisattva Mahasatwa. Namo Samanta Badra Bodhisattva Mahasatwa. Setelah menyatakan penyesalan dan bertobat, maka kita akan seperti pejalan di malam hari yang memiliki mata dalam kegelapan. Semoga akan seperti cahaya mentari rembulan atau pelita yang menerangi seluruh pelosok alam semesta, agar pejalan bisa mencapai tujuan. Bagi insan yang fokus melafalkan nama Buddha Amitabha, jika tidak ada kemauan untuk terlahir di surga Sukawati, maka setinggi atau semapan apapun pelatihan diri tersebut akan menjadi sia-sia karena tidak sesuai dengan aturan Buddha. Semoga para arwah yang berkumpul di sini bisa memahaminya. Buddha Amitabha, maha dokter penyembuh bagi umat manusia, berwujud keemasan dengan sinar cahaya yang terpancar dalam lautan samsara menjadi juru selamat yang welas asih. Semoga semua makhluk bisa terlahir di 9 tingkat bunga teratai surga Sukawati. Berlindunglah kepada para bodhisatwa mahasatwa dalam perjamuan bunga teratai. Berlindunglah kepada para bodhisatwa mahasatwa dalam perjamuan bunga teratai. Berlindunglah kepada para bodhisatwa mahasatwa dalam perjamuan bunga teratai. Amitofo. Sesi ketiga. Berlindung kepada para Buddha dan Bodhisatwa dalam perjamuan lautan teratai. Berlindung kepada para Buddha dan Bodhisatwa dalam perjamuan lautan teratai. Berlindung kepada para Buddha dan Bodhisatwa dalam perjamuan lautan teratai. Sabda Hyang Buddha Sakyamuni tentang Sukawati Vyuha Sutra.
Demikianlah yang telah kudengar ketika Hyang Buddha berada di Sravasti, ibu kota kerajaan Kosala, di hutan Jeta di dalam taman Antapindaka bersama dengan para maha biksu sangha yang berjumlah 1250 orang yang semuanya telah mencapai tingkatan maha arahat, antara lain sesepuh Sariputra, Mahamodgalyayana, Mahakasyapa, Mahakatyayana, Mahakaustila, Revata, Sudipamtaka, Nanda, Rahula, Gavampati, Pindo Barat, Waja, Kalodayin, Mahakalpina, Vakula, Aniruddha beserta para siswa utama lainnya. Juga dihadiri para bodhisatwa Mahasatwa, Pangeran Dharma Manjusri, Bodhisatwa Ajita, Bodhisatwa Gandhahastin, Bodhisatwa Nityodukta beserta para maha bodhisatwa lainnya, beserta Dewa Sakra dan Brahma Sampati dan para dewa yang tak terhingga jumlahnya. Pada saat itu Hyang Buddha bersabda kepada sesepuh Sariputra, pada arah barat yang jauhnya melewati 10 triliun negeri Buddha terdapat alam yang disebut alam Sukawati. Di alam tersebut terdapat seorang Buddha yang bergelar Amitayus yang kini sedang membabarkan Dharma. Sariputra, apakah sebenarnya alam tersebut dinamakan alam Sukawati, alam yang paling menyenangkan? Semua makhluk di alam tersebut tidak pernah mengalami penderitaan fisik maupun mental. Semua yang ada hanya merasakan kegembiraan. Oleh sebab itu dinamakan alam Sukawati, alam yang paling menyenangkan. Dan lagi Sariputra, alam Sukawati dikelilingi oleh 7 baris pagar bertingkat, 7 lapis jaring dan 7 baris pepohonan, yang kesemuanya dikelilingi oleh 4 macam mustika. Itulah sebabnya alam tersebut dinamakan Sukawati. Dan lagi Sariputra, di alam Sukawati terdapat kolam yang terbuat dari 7 macam mustika. Kolam tersebut berisi air yang memiliki 8 jasa kebajikan. Di dasarnya terdapat butiran pasir emas murni. Di keempat tepinya terdapat tangga yang dihiasi dari emas, perak, Waiduria, kristal. Di atasnya terdapat bangunan bertingkat yang berhiaskan dengan emas, perak, Waiduria, kristal, jade, mira, akik. Demikianlah alam Buddha tersebut diagungkan. Di tengah kolam terdapat bunga teratai sebesar roda kereta yang berwarna hijau, bersinar hijau, yang berwarna kuning, bersinar kuning, yang berwarna merah, bersinar merah, yang berwarna putih, bersinar putih. Sungguh lembut, indah, harum, dan ajaib. Sariputra, alam Sukawati telah mencapai kondisi pahala kebajikan yang sempurna, megah dan agung. Dan lagi Sariputra, di alam Buddha ini selalu bergema irama musik surgawi yang merdu. Lantainya dari emas yang berwarna kuning. Setiap harinya turun hujan bunga surgawi Mandarawa pada makhluk di alam tersebut. Saat pagi hari masing-masing mempersembahkan berbagai macam bunga yang indah dalam tempat bunga yang indah yang dipersembahkan ke hadapan 10 triliun Buddha. Saat makan pagi tiba, mereka kembali ke alam mereka sendiri untuk makan, lalu menjalankan pembinaan diri dan mendalami sutra. Sariputra, alam Sukawati telah mencapai tingkat pahala dan kebajikan yang demikian sempurna, megah, dan agung. Dan lagi Sariputra, di alam tersebut terdapat bermacam-macam burung yang ajaib dan beraneka warna. Bangau putih, merak, nuri, sari, kalabinka, jiwa Jawa, burung berkepala 2. Kesemua burung tersebut setiap harinya mengeluarkan irama yang merdu dan harmonis. Dari irama tersebut terdengar sabda yang membeberkan 5 akar kebajikan, 5 kekuatan, 7 faktor kebodian, 8 ruas jalan suci. Setelah mendengarkan suara Dharma ini, para makhluk di alam tersebut semuanya segera merenungkan Buddha, Dharma, dan Sangha. Sariputra, janganlah mengira bahwa burung tersebut terlahir akibat dari perbuatan karma buruk mereka. Mengapa demikian? Di negeri Buddha ini tidak ada 3 sengsara. Sariputra, di negeri Buddha itu bahkan tidak mengenal nama alam sengsara, apalagi bentuk nyatanya. Semua burung tersebut sebenarnya sengaja diwujudkan oleh Buddha Amitabha yang bertujuan untuk menyebar luaskan Dharma. Sariputra, di negeri Buddha ini musik sepoi-sepoi bertiup pada deretan pohon mustika dan musik yang berhiaskan permata, mengeluarkan suara yang merdu bagaikan ratusan ribu macam alat musik yang dimainkan secara bersamaan. Semua yang mendengarkan suara ini dengan sendirinya di dalam hati akan merenungkan Buddha, Dharma, dan Sangha. Sariputra, di negeri Buddha ini telah mencapai tingkat pahala kebajikan yang demikian sempurna, megah, dan agung. Sariputra, bagaimanakah pendapatmu? Apakah sebabnya Buddha ini disebut Amitabha? Sariputra, Buddha ini memiliki pancaran cahaya tak terbatas, bersinar ke 10 penjuru negeri Buddha, melewati tanpa halangan. Oleh karena itulah dinamakan Amitabha. Dan lagi Sariputra, jangka usia Buddha ini beserta semua pengikutnya lamanya asamtya kalpa tak terhingga.
Oleh sebab itu dinamakan Amitabha Amitayus. Sariputra, sejak Buddha Amitabha mencapai tingkat kebudaan hingga kini telah 10 kalpa lamanya. Dan lagi Sariputra, Buddha tersebut memiliki siswa yang jumlahnya tak terbatas. Semuanya arahat yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Demikian juga jumlah pada bodhisatwanya. Sariputra, negeri Buddha ini telah mencapai tingkat pahala kebajikan yang demikian sempurna dan agung. Dan lagi Sariputra, di negeri Buddha ini semua makhluk yang terlahir di sana, kesemuanya adalah siswa Aviniwartaniya, siswa yang tidak akan mengalami kemunduran batin lagi. Di antara mereka banyak yang hanya akan mengalami 1 kali kelahiran lagi untuk mencapai tingkat kebudaan. Jumlah mereka sangat banyak, tidak dapat dihitung. Akan tetapi dapat dinyatakan berjumlah asamkya kalpa tak terbatas. Sariputra, semua makhluk yang mendengarkan dharma ini seharusnya menumbuhkan tekad untuk terlahir di negeri Buddha tersebut. Mengapa demikian? Karena mereka yang terlahir di alam tersebut dapat berkumpul dengan para orang suci dan mulia. Sariputra, mereka yang terlahir di negeri Buddha tersebut tidak boleh kekurangan perbuatan bajik dan selalu menanam unsur kebajikan yang dapat menyebabkan terlahir di negeri Buddha. Sariputra, jika terdapat pria atau wanita berbudi luhur mendengar nama Buddha Amitabha lalu merenungkan dan melafalkan namanya dalam batin selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari dengan hati yang tidak bimbang pada saat menjelang akhir hidupnya, Buddha Amitabha beserta para bodhisattva mahasatwa akan muncul di hadapannya. Pada saat meninggal dunia, hatinya tidak gundah, dapat terlahir di alam Sukawati, negeri Buddha Amitabha. Sariputra, aku telah melihat manfaatnya, maka aku menyatakannya. Jikalau ada makhluk di dunia yang mendengarkan dharma ini seharusnya menumbuhkan tekad untuk terlahir di negeri Buddha Amitabha. Sariputra, saat ini ketika aku sedang memuji Buddha Amitabha yang pahala kebajikannya tak terbayangkan, demikian juga di sebelah timur terdapat Buddha Asokbya, Buddha Meru Twaja, Buddha Mahameru, Buddha Meru Prabasa, Buddha Sugosa, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah selatan juga terdapat Buddha Chandra Surya Pradipa, Buddha Yasa Prabha, Buddha Mahacir Skanda, Buddha Meru Pradipa, Buddha Ananta Wirya, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah barat juga terdapat Buddha Amitayus, Buddha Amitaskanda, Buddha Amitada Waja, Buddha Mahaprabha, Buddha Maharasmi Prabha, Buddha Maharatna Ketu, Buddha Sudarasmi Prabha, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah utara juga terdapat Buddha Maharciskanda, Buddha Dundu Biswara Nirgosa, Buddha Duspradarsa, Buddha Aditya Sambawa, Buddha Jalemi Prabha, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah bawah nadir juga terdapat Buddha Simha, Buddha Yasas, Buddha Yasa Prabha, Buddha Dharma, Buddha Dharma Twaja, Buddha Dharma Dara, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang
yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup seharusnya kalian percaya, dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah atas zenit juga terdapat Buddha Brahmagosa, Buddha Naksatra Raja, Buddha Gandotama, Buddha Gemda Prabasa, Buddha Mahaciskanda, Buddha Ratnakusuma Sampuspita Gatra, Buddha Salendra Raja, Buddha Ratno Palastri, Buddha Sarwa Tadarsa, Buddha Semeru Kalpa, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga, masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup seharusnya kalian percaya, dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, bagaimana pendapatmu? Mengapa dikatakan mendapatkan perlindungan dari para Buddha? Sariputra, jikalau terdapat pria dan wanita yang berbudi luhur setelah mendengarkan sutra ini lalu melafal nama Buddha Amitabha serta mempraktekkan dengan teguh ajaran di dalam sutra tersebut dan mendengarkan nama para Buddha tersebut, maka para pria dan wanita berbudi luhur tersebut akan dilindungi oleh para Buddha. Selamanya tidak akan mengalami kemunduran batin lagi hingga mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Oleh karena itu Sariputra, kamu semuanya seharusnya yakin dengan sepenuh hati menerima ucapanku ini serta ucapan para Buddha lainnya. Sariputra, jikalau terdapat manusia yang telah bertekad di masa lampau, yang telah bertekad di masa kini, atau yang telah bertekad di masa mendatang untuk dilahirkan di negeri Buddha Amitabha, mereka semuanya tidak akan mengalami kemunduran batin lagi hingga mencapai Anuttara Samyak Sambodhi di negeri Buddha Amitabha, baik yang telah dilahirkan, yang sedang dilahirkan, atau yang akan dilahirkan. Oleh karena itu Sariputra, para pria dan wanita yang berbudi luhur, jikalau terdapat yang yakin, hendaknya membangkitkan tekad yang bulat untuk terlahir di negeri Buddha tersebut. Sariputra, sebagaimana aku sekarang sedang memuji serta mengagungkan jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan para Buddha lainnya, demikian juga para Buddha lainnya juga sedang memuji serta mengagungkan jasa dan pahala kebajikanku. Dengan perkataan Buddha Sakyamuni mampu melaksanakan tugas yang teramat sulit di Swahaloka yang terdapat 5 kekotoran batin, yaitu kekotoran berkalpa-kalpa, kekotoran karena pandangan salah, kekotoran karena kerisauan dalam hati, kekotoran karena kebiasaan buruk, kekotoran karena kehidupan. Setelah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi demi kepentingan semua makhluk, membabarkan dharma yang sulit dipercaya di semua alam kehidupan. Sariputra, ketahuilah bahwa aku yang berada di alam yang diliputi 5 kekotoran batin ini telah melaksanakan tugas yang sangat sulit. Setelah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi demi semua alam kehidupan, membabarkan dharma yang sangat sulit dipercaya ini benar-benar sangat sulit. Setelah Yang Buddha selesai membabarkan sutra ini, Sariputra bersama para biksu dan seluruh makhluk di semua alam kehidupan, para dewa, manusia, asura, dan lainnya, setelah mendengarkan apa yang telah disabdakan oleh Yang Buddha dengan penuh sukacita, dapat menerima dan percaya, lalu bernamaskara, kemudian meninggalkan tempat. Sabda Yang Buddha Sakyamuni tentang Sukawati Vyuha Sutra Amitabha Sutra Dharani agar terlahir di surga Sukawati. Berlindunglah kepada para bodhisatwa mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan teratai. Berlindunglah kepada para bodhisatwa mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan teratai. Berlindunglah kepada para bodhisatwa mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan teratai. Jarak triliunan mil menuju negeri Buddha sebenarnya tiada dibatasi, asalkan jangan salah dalam berkiprah. Sekejap saja memasuki samadhi pelafalan Amitabha Buddha, nama-nama Buddha yang bertaburan di seantero alam semesta, maka kita pun menjadi penghuni surga Sukawati. Batin yang berseberangan dengan hati nirmala pasti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nurani kita. Jika sadar akan kebenaran ini, maka kita berkemampuan untuk menghindar dari 4 jenis kelahiran atau caturyoni. Seisi alam semesta dan puluhan ribu dogma dharma berasal dari jati diri kita. Tak terbayangkan dalam melafalkan nama Buddha Amitabha, Sat Indrayani kita akan berhenti dari aktivitas sewaktu tenang dalam samadhi. Seantero alam jagat pun berubah menjadi surga Sukawati. Cahaya prasna menerangi seluruh alam semesta, seperti sinar mentari yang menerangi kegelapan batin, atau obat dewa yang melenyapkan semua penyakit.
Dikatakan, jika satu kata nama Buddha Amitabha diucapkan bisa melenyapkan 8 triliun kalpa penderitaan makhluk yang bertumimba lahir. Rasanya tak ada kiasan yang bisa menggambarkan kebaikan yang begitu istimewa. Pelafalan nama Buddha Amitabha ini kini tiba di sesi ketiga. Mohon semua hadirin sehati berinteraksi dalam pelafalan. Sehati melafal nama Buddha Amitabha hingga tak sadar jika bunga Padma telah tumbuh dari bawah kaki. Gatra memuliakan Buddha Amitabha. Buddha Amitabha dengan tubuh bercahaya keemasan, berwujud anggun dan bercahaya tiada bandingnya. Di antara dua alisnya ada 2 bulu putih bak melingkari 5 gunung Semeru. Sinar mata berwarna ungu bening bagaikan 4 lautan. Auranya memunculkan jutaan Buddha, menjelma juga para bodhisatwa yang tak terhitung jumlahnya. 48 prasetya Maha Agung menolong semua makhluk. 9 tingkat bunga teratai tempat lahir di surga Sukawati. Bersujudlah kepada Maha Maitri dan Maha Karuna yang berada di surga Sukawati. Namo Amitabha Buddha, Amitabha Buddha. Tekad yang utama memvisualisasikan Buddha Amitabha dengan 48 mahaprasetyanya untuk menolong umat manusia. 9 tingkat bunga teratai memancarkan gelombang cahaya kencana dan jaringan permata yang saling mendukung, menolong para arwah keluar dari dunia yang penuh kemelekatan akan cinta. Berlindunglah kepada mereka para bodhisatwa mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan bunga teratai. Berlindunglah kepada mereka para bodhisatwa mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan bunga teratai. Berlindunglah kepada mereka para bodhisatwa mahasatwa yang terhimpun dalam perjamuan lautan bunga teratai. Kebahagiaan yang luar biasa saat mencapai pencerahan bagai permata yang tak ternilai, prasna kebajikan dan jasa pahala kini terurai, serta merta mengerti akan masalah lampau yang terjadi berkalpa-kalpa yang lalu. Namo Amitabha, 6 aksara agung ini sungguh pantas dikumandangkan. Sesepuh dulu mengatakan, air kotor akan bersih jika dimasukkan mutiara penjernih ke dalamnya. Begitu juga hati yang gamang, ia akan tenang setelah melafalkan nama Buddha Amitabha. Di bagian dunia sebelah barat atau India ada satu mustika yang disebut mutiara bening. Konon mustika ini jika dimasukkan ke air keruh sedalam 1 cm, maka air setinggi tersebut akan menjadi jernih. Begitu ia menyentuh dasar wadah, maka air keruh dalam wadah tersebut langsung menjadi bersih. Pelafalan nama Buddha Amitabha yang sejati ibarat mutiara bening. Hati yang gelisah dan terjerat oleh khayalan bagaikan air yang keruh. Sewaktu kondisi hati tertekan gelisah, tapi bisa langsung sadar seolah-olah kita menghadap langsung pada Sang Bagawa. Lafalkanlah 6 aksara agung ini dengan mantap. Ucapkan setiap kata dengan tegas dari mulut dan terdengar dengan jelas oleh telinga, agar segala kerisauan dalam hati bisa lenyap. Seiring pelafalan yang kusyuk, jika bisa mengucapkannya dengan hati yang teguh dari 1 hingga 10 kali, maka ini bisa disebutkan sebagai praktek pelafalan yang berkesinambungan dan sesuai dengan ajaran. Insan yang melafalkan nama Buddha Amitabha harus berkeyakinan penuh, berpandangan benar, menitik beratkan masalah pada kegetiran karena bertumimba lahir terus-menerus, serta tak ingin lagi terjerat dengan masalah duniawi yang tak kunjung ada habisnya. Lafalkan nama Buddha Amitabha akan memberikan manfaat yang besar jika dilakukan dengan setulus hati, tak ada keraguan dan tidak tercampur dengan cara yang lain. Bagaikan pedang mustika yang membabat semua kegelisahan seperti roda api yang menghanguskan apa saja yang mendekati. Dalam melafal hati ini benar-benar kusyuk, sehingga memasuki keheningan meditasi yang tak tergoyah lagi. Bagi yang sudah memantapkan diri, tidak perlu diungkit lagi. Kata-kata yang tak perlu juga tak usah diutarakan. Inilah keajaiban dalam membina diri. Jalan yang paling dekat di antara semua jalan pintas. Ibarat halilintar yang membangunkan makhluk yang tertidur, seperti bulan dan matahari yang mencerahkan batin yang tadinya gelap. Malam ini dengan memasuki sesi ketiga pelafalan nama Buddha Amitabha yang berkesinambungan, maka persembayangan kita kali ini hampir selesai dengan segala kebaikan yang telah disebutkan. Semoga almarhum pasti terlahir di surga Sukawati. Dikatakan sebelum kesadaran penuh, apakah masih ada pencerahan? Setelah hati tercerahkan kosong, tiada hambatan, tapi orang yang ingin pulang belum juga tiba di kampung halaman. Ayam berkokok mengisyaratkan hari sudah terang. Para suci beramai-ramai menyambut kita untuk menghadap yang berwibawa, Buddha Amitabha. Surga Sukawati di bagian barat yang maha welas asih, maha karuna Buddha Amitabha.
Namo Amitabha Buddha, Namo Avalokitesvara Bodhisattva, Namo Mahastama Prapta Bodhisattva, Namo Perjamuan Lautan Suci Para Bodhisattva Mahasatwa, Namo Avalokitesvara Bodhisattva, Namo Mahastama Prapta Bodhisattva, Namo Perjamuan Lautan Suci Para Bodhisattva Mahasatwa, Namo Avalokitesvara Bodhisattva, Namo Mahastama Prapta Bodhisattva, Namo Perjamuan Lautan Suci Para Bodhisattva Mahasatwa. Dengan setulus hati aku berlindung padamu, Buddha Amitabha yang berada di surga Sukawati. Semoga cahaya sucimu menyinari dan menerima aku. Saat ini dengan keyakinan yang kuat, aku mengagungkan namamu demi untuk menempuh jalan kebodian. Berikhtiar hendak terlahir di surga Sukawati. Dalam prasetyamu dikatakan siapa saja yang hendak terlahir di negeriku, hendak dengan tekad yang kuat dan rasa sukacita. Jika tidak bisa mencapai negeri Sukawati hanya dengan menyebut namaku sebanyak 10 kali, maka aku tidak akan menjadi Buddha. Karena berjodoh dengan pelatihan diri melafalkan nama Buddha Amitabha ini, kami pun bisa meleburkan diri di lautan Mahaprasetya Tathagata, mengandalkan kekuatan Buddha melenyapkan semua dosa dan karma buruk, dan akar kebajikan pun tumbuh dengan pesat. Ketika ajal menjelang, maka kita akan tahu kapan saatnya tiba. Tak ada sakit atau penderitaan yang dirasakan oleh badan. Tidak ada lagi keinginan dan segala tuntutan di hati. Keyakinan yang begitu teguh, laksana masuk ke dalam ketenangan samadhi. Buddha Amitabha dan para suci menjemput kita dengan membawa singgasana emas. Dalam sekejap saja, kita sudah terlahir di surga Sukawati. Begitu bunga mekar menatap yang Buddha Amitabha, akan langsung berada di tingkatan kebudaan. Prasna Buddha pun tercerahkan dan kemudian kembali menolong semua makhluk sehingga tercapai cita-cita luhur kebodian. Melafalkan nama Buddha Amitabha saat ajal tiba, terlihat permata singgasana serta umbul-umbul dan payung-payung permata yang bertebaran menghiasi angkasa. Buddha Amitabha, Bodhisattva Mahastama Prapta, dan Bodhisattva Avalokitesvara beriringan datang menyambut kita dengan berangjali. Gatra pujian Sangharatna. Sangharatna yang luar biasa dengan hanya mengenakan 3 jenis pakaian atau trisi varani, berkelana menyeberangi lautan untuk memenuhi permintaan para umat, menjadikan diri sebagai ladang memupuk jasa pahala bagi manusia dan dewa, kokoh mempertahankan sila paramita. Saat ini aku bernama Skara agar semua orang suci yang berada dimanapun bisa mengetahui menggetarkan tongkat untuk berpindah patah dan saling berbagi atau membantu. Karena melafalkan nama Amitabha adalah curahan dari hati, maka tak mungkin karma terbentuk dari luar. Begitu niat berseberangan dengan hati yang melafalkan nama Buddha Amitabha, maka saat itu juga terbentuklah karma buruk. Saat ini semua hadirin dengan berdasarkan ajaran Buddha melakukan pelafalan nama Amitabha dalam 3 kurun waktu. Jasa pahala yang terhimpun disalurkan secara khusus kepada almarhum, almarhumah yang pasti akan terlahir di surga Sukawati. Pada saat ini, wewangian sila samadhi begitu semerbak, pelita prasna terang benderang, awan kegelapan batin buyar, jati diri pun tampil secara karismatik, debu dalam batin lenyap, hati menjadi lapang. Saat indriyani suci murni, tumpukan karma sirna seketika. Hanya dengan lafalan Amitabha membuat bunga teratai bermekaran, menyambut embun pagi, menyongsong angin semilir, dan aroma wangi berembus dari danau permata. Begitu tekad terlahir di surga Sukawati sudah bulat, buah pahala untuk menjadi Buddha pun langsung matang. Dengan diliputi awan yang menatap surya, bayangan pun terpampang di kebun emas. Membaca kitab suci, berjalan duduk, berbaring, bermain-main, bercanda ria, dan melepas lelah bisa dilakukan dengan suka hati atau leluasa. Memiliki kekuatan Buddha, mengerti dharma yang hakiki, cahaya samyak Sambuddha selalu bermunculan, dan perjamuan dengan Buddha Amitabha yang tiada hentinya, khusus untuk arwah dengan sepenuh hati menyatakan penyesalan dan bertobat. Karma buruk yang telah kuperbuat sejak dulu kala, semuanya berasal dari dosa, moha, dan loba yang timbul dari perbuatan, ucapan, dan pikiran. Pada saat ini semua akar karma buruk dinyatakan menyesal dan bertobat. Saya bersumpah untuk menolong semua makhluk yang berada dalam jati diri sendiri. Saya bersumpah
untuk melenyapkan kilesa yang berada dalam jati diri sendiri. Saya bersumpah untuk menguasai ilmu dharma yang berada dalam jati diri sendiri. Saya bersumpah untuk sukses mencapai jalan kebudayaan yang berada dalam jati diri sendiri. Namo Samantabhadra Bodhisattva Mahasatwa. Namo Samantabhadra Bodhisattva Mahasatwa. Namo Samantabhadra Bodhisattva Mahasatwa. Setelah persembahyangan pelafalan nama Buddha Amitabha untuk 3 kurun waktu, Buddha Amitabha, nama agung yang berkebajikan tak terhingga, menasihati para almarhumah untuk bertobat agar semua karma buruk lenyap dan bertekad terlahir di surga Sukawati. Jasa pahala tak akan tersia-siakan jika pengamalan dan ikhtiar dijalani dengan kemauan keras. Semoga para arwah yang mendengarkan dharma ini menghayati dan mengamalkannya. Dan kemudian terakhir dari bunga teratai meninggalkan dunia fana ini untuk selama-lamanya, langsung menjadi bodhisattva tingkat bodhisattva Avini Vartani, serta menyempurnakan kebodian yang maha agung dan sempurna. Berlindung kepada Triratna yang selalu berada di mana-mana. Berlindung kepada Triratna yang selalu berada di mana-mana. Berlindung kepada Triratna yang selalu berada di mana-mana. Pembacaan naskah penyaluran jasa. Berlindung kepada yang teragung dalam kebodian dan kebudayaan. Berlindung kepada yang teragung dalam kebodian dan kebudayaan. Berlindung kepada yang teragung dalam kebodian dan kebudayaan. Gatra pujian terhadap Buddha Amitabha. Buddha Amitabha, Sang Maharaja Prasetya, Maha Maitri, Karuna, Mudita, dan Upeksa. Alisnya selalu memancarkan cahaya putih yang terang, menolong semua makhluk untuk terlahir di surga Sukawati. Di sana ada 8 kebajikan air danau, 9 tingkat bunga teratai, dan 7 permata pepohonan yang ajaib membentuk barisan. Begitu nama agung ini dikumandangkan, menjemput siapa saja yang ingin terlahir di surga Sukawati. Begitu nama Buddha Amitabha dikumandangkan, marilah sama-sama menuju surga Sukawati. Gatra penyaluran jasa. Jasa kebajikan pelafalan ini memang luar biasa. Keberuntungan yang tak terhingga jika semuanya disalurkan. Semoga semua makhluk yang terpuruk bisa bergegas menuju ke surga Buddha yang terang benderang tanpa batas, surga Sukawati. Buddha Ratna yang berada di 3 masa dan 10 penjuru arah, segenap bodhisattva Mahasatwa Mahaprasna Paramita. Aku berlindung kepada Buddha, semoga semua makhluk mengerti hakikat jalan kebodian dan membangkitkan semangat yang tak terhingga. Aku berlindung kepada Dharma, semoga semua makhluk menghayati dan mengamalkan Dharma agar prasna terbuka bagikan lautan lepas. Aku berlindung kepada Sang Hal, semoga semua makhluk siap menjadi pemimpin dalam Buddha Dharma, bisa mengatasi semua masalah dan tak terkendala. Dan hormat kepada mereka yang sudah mencapai kesucian. Amitofo. Semoga semua makhluk berbahagia.